Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu ini, aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar juga tren, fashion, dan lifestyle masa kini. Nah, ngomongin soal episode kita kali ini, baru-baru ini Indonesia kembali merayakan hari istimewanya, yakni HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025. Meskipun momennya sudah kelewat ya beberapa pekan yang lalu, namun semangat dan euforia kemerdekaan harus tetap menggema. Kali ini bukan hanya tentang upacara dan perayaan meriah yang akan kita bahas, melainkan tentang bagaimana dunia fashion ikut memberikan warna. Ya, fashion selalu punya cara tersendiri untuk memaknai kemerdekaan, menyatukan identitas, kreativitas, dan budaya dalam setiap detail kain dan juga busana. Kalau dulu upacara kemerdekaan di Istana Merdeka identik dengan suasana hikmat dan juga sakral. Namun beberapa tahun terakhir ada satu hal lagi yang selalu ditunggu-tunggu. Deretan busana adat yang dikenakan para pejabat dan juga istri pejabat negara. Ya, bukan sekadar seragam resmi, tapi karya indah dari para desainer tanah air yang menghadirkan wajah kebudayaan Indonesia lewat wastra dan juga rancangan penuh makna. Begitu juga peringatan HUT RI ke-80 tahun ini. Para pejabat perempuan hingga istri pejabat tampil anggun dalam balutan busana adat rancangan para desainer Indonesia. Elegan, mempesona, sekaligus membanggakan. Nah, desainer siapa saja sih yang karyanya ikut mewarnai upacara kemerdekaan tahun ini? Langsung aja kita simak video berikut ini. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Istri Wakil Presiden Selvi Ananda kerap beberapa kali mengenakan busana karya desainer tanah air Mel Ahyar. Begitu juga pada hari kemerdekaan RI ke-80. Selvi Ananda memilih tampil mengenakan baju adat Palembang yang dibuat oleh Mel Ahyar. Selvi tampil mengenakan kebaya panjang berbahan beludru merah marun khas dari Palembang. Tampilannya dilengkapi dengan selendang songket emas menyilang di bahu, membuat tampilannya tetap tradisional namun terkesan mewah dan juga modern. Tampilan Selvi Ananda semakin mencuri perhatian dengan mengenakan mahkota emas adat Palembang dengan hiasan menyerupai bunga emas yang menjuntai hingga ke dahi. Penampilannya pun semakin lengkap dengan perhiasan tradisional berupa kalung panjang, gelang berukuran cukup besar, serta aksesoris emas lainnya. Riasan wajah Selvi dibuat soft glam dengan lipstik merah elegan. Sementara itu Mel Ahyar sendiri merupakan seorang desainer mode Indonesia yang dikenal dengan karya-karyanya yang artistik, teatrikal, dan sering menggabungkan unsur budaya dengan sentuhan kontemporer. Saat merancang busana, Mel Ahyar selalu berusaha membawa tema yang berkaitan dengan akar budaya tanah air yang diterjemahkan dalam konsep modern. Widi Wardana, Menteri Pariwisata Indonesia, salah satu menteri perempuan yang juga kerap mengenakan kebaya dengan style yang modern. Ia pun kerap mengenakan busana dari desainer tanah air. Untuk upacara kemerdekaan ke-80 tahun ini, Widi pun memilih tampil dengan kebaya adat Jawa yang dibuat oleh Vera Anggraini atau yang akrab disapa dengan Vera Kebaya. Widi memilih tampil mengenakan kebaya putih brokat dipadukan selendang batik merah senada dengan bawahan kain lilitnya. Melengkapi tampilannya dengan membawa clutch silver serta mengenakan heels dari Manolo Blendhin, serta aksesoris kalung tanpa liontin dan juga anting-anting. Sementara rambutnya disanggul klasik khas perempuan Jawa. Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, tampil elegan di upacara kemerdekaan ke-80 tahun 2025. Kali ini ia memilih mengenakan kebaya dari Ana Avanti. Ia tampil dengan Jawa mengenakan kebaya merah brokat dengan model kerah tinggi. Kebaya pun dilengkapi bros rantai keemasan, dipadukan selendang batik yang senada dengan bawahan kain lilitnya.
Kacamata hitam besar melengkapi tampilannya, serta anting-anting emasnya. Rambutnya ditata sanggul klasik Jawa yang memberi kesan perempuan Jawa yang elegan. Sementara itu, Ana Avanti merupakan desainer kebaya ternama yang selalu mengangkat budaya Indonesia di setiap koleksinya. Meski hanya menempuh pendidikan hingga SMP, ia berhasil membangun bisnis dari nol hingga karyanya dikenalkan oleh banyak public figure. Loe Mongga, istri Menteri Industri ini selalu tampil mencuri perhatian lewat kebaya yang dikenakan. Ia kira mengenakan karya desainer Indonesia hingga membuat tampilannya selalu tampak elegan dan juga modern. Sementara itu, di hari kemerdekaan tahun ini, Loe Mongga memilih tampil mengenakan kebaya Jawa yang dibuat oleh Suwarna by Ikat Indonesia. Ia tampil elegan mengenakan kebaya panjang brokat putih. Kebaya kancing depan dipadukan selendang songket marun, dihiasi bordiran silver senada dengan bawahan kainnya. Melengkapi tampilannya dengan anting-anting model raindrop putih, rambutnya ditata sanggul tanpa aksesoris, dengan bagian depan belah dua rapi. Suwarna by Ikat Indonesia adalah lini busana couture dari Ikat Indonesia yang didirikan oleh Didit Maulana. Suwarna berfokus pada pembuatan busana custom yang terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia. Ayu Heni, istri Rosan Ruslani, yakni Menteri Investasi, tampil mencuri perhatian di hari kemerdekaan ke-80 tahun ini. Ia memilih tampil dengan adat Betawi. Menariknya, ia memilih mengenakan kebaya yang dibuat oleh Sebastian Gunawan. Kebaya putih tersebut memiliki tampilan modern dengan kerah tinggi dan semakin menarik dengan adanya bros silver. Kebaya dipadukan bawahan kain batik colorful. Ia membawa mini handbag yang juga menarik dan kesan Betawinya diperlihatkan dengan mengenakan mahkota silver khas pengantin perempuan Betawi. Sementara itu, Sebastian Gunawan adalah desainer mode Indonesia terkemuka yang dikenal dengan gaun malam mewah dan estetik glamor yang ikonik. Ia memulai minatnya dalam mode sejak usia 14 tahun. Terinspirasi oleh gaya berpakaian sang ibu dan juga saudari, serta menekuni sketching dan membantu dalam menjahit sebagai pekerja paruh waktu. Setelah lulus, Sebastian sempat bekerja di Italia sebelum kembali ke Indonesia. Pada tahun 1992, ia meluncurkan label pertamanya, Sebastian Gunawan bersama Christina Panarese. Sementara debut mode pertamanya di tahun 1995 melalui koleksi Potret Hidup. Dan terakhir adalah Cynthia Ganesa, istri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, yang mengenakan adat Bugis yang dibuat oleh Christina Aritona. Semenjak suaminya terpilih menjadi Wakil Menteri Kebudayaan, Cynthia pun kerap tampil mengenakan busana dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Ia tampil mengenakan baju bodo warna putih dengan hiasan payat yang memiliki kerah V-neck. Dipadukan selendang warna gold dihiasi bead, ia pun mengenakan aksesoris gelang emas serta mahkota emas di kepalanya. Christina Aritonang adalah seorang desainer busana asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dikenal karena keberhasilannya memperkenalkan warisan budaya Indonesia, khususnya dari daerah timur seperti baju podo, ke panggung mode internasional dengan sentuhan modern yang memukau. Christina sukses menampilkan 5 karya busana dalam ajang ini. Koleksinya mengusung tema etnik elegan, warisan budaya dalam balutan modernitas, dan mendapatkan perhatian positif dari penonton internasional. Emang nggak bisa dibungkiri ya, karya para desainer tanah air selalu berhasil menghadirkan nuansa elegan sekaligus menjaga kekayaan budaya Indonesia di setiap momen penting, salah satunya di momen HUT RI ke-80. Dari panggung Istana Merdeka, kita bisa lihat bagaimana busana adat jadi simbol kebanggaan, sekaligus bukti bahwa Indonesia kaya akan identitas fashion. Tapi bukan hanya para pejabat dan istri pejabat yang tampil menawan. Di momen kemerdekaan tahun ini, sejumlah selebriti papan atas juga ikut mencuri perhatian dengan gaya khas mereka. Nah, di segmen berikutnya, Kintana akan bahas seperti apa sih style fashion para bintang, termasuk sang diva Rosa yang ikut meramaikan perayaan HUT RI ke-80. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Drunk
Kalau bicara soal selebriti yang selalu berhasil jadi pusat perhatian, nama Rosa tentu nggak pernah ketinggalan. Nah, di perayaan HUT kemerdekaan RI ke-80 yang berlangsung di Istana Merdeka, penampilan sang diva benar-benar mencuri sorotan. Bukan hanya karena suara merdunya saat membawakan lagu nasional yang bikin merinding, tapi juga karena busana adat Minang yang ia kenakan. Dengan suntiang besar berwarna perak di kepalanya, Rosa tampil begitu anggun, elegan sekaligus membanggakan. Setiap detail busana dan aksesorisnya dirancang khusus untuk meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Nah, seperti apa sih pesona penampilan dari sang diva di HUT kemerdekaan RI? Langsung aja kita lihat VT-nya. Rosa tampil dengan balutan busana adat Minang yang begitu mempesona. Ia mengenakan baju kurung bernuansa merah marun yang dirancang khusus. Baju kurung tersebut dipadukan secara serasi dengan rok songket berwarna senada. Ia menciptakan harmoni dalam penampilannya. Untuk melengkapi busana adatnya, Rosa mengenakan suntiang besar berwarna perak di kepalanya. Aksesoris kepala ini merupakan ciri khas dari busana adat Minang. Selain busana dan suntiang, Rosa juga melengkapi penampilannya dengan sejumlah aksesoris seperti anting, gelang, dan cincin yang didominasi berlian mencolok. Di panggung Istana Merdeka, Rosa menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, serta kolaborasi dengan Endah Laras dan Cakrakan membawakan lagu Merah Putih. Sebuah pengalaman yang sangat membanggakan bagi Rosa. Ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari musisi yang juga dipercaya tampil membawakan lagu kebangsaan. Selain penampilan dan style penyanyi Rosa yang memukau, deretan artis papan atas lainnya yang juga tak kalah menghipnotis salah satunya Wulan Guritno. Ia tampil anggun di Istana Negara dengan busana bernuansa tradisional dan juga modern. Ia mengenakan atasan velvet marun, ia dipadukan dengan kain batik klasik sehingga menghasilkan tampilan elegan namun tetap kental dengan budaya Indonesia. Sepatu emas yang ia kenakan menambah sentuhan berkelas dan serasi dengan busana. Tampilannya ini juga dipermanis dengan detail aksesoris berupa kalung mutiara, anting emas floral, serta bros kecil. Sementara rambutnya ditata dalam sanggul simple yang rapi yang dipadukan dengan riasan soft glam bernuansa natural. Keseluruhan gaya ini membuat Wulan tampak berwibawa, modern, namun tetap menjunjung tinggi nilai tradisional. Selain Wulan Guritno, musisi ternama Indonesia, Melly Goeslaw juga tampil anggun saat menghadiri upacara bendera di istana. Ia mengenakan kebaya putih modern yang dihiasi bordir bunga merah dengan detail mutiara. Busana yang dikenakan memberi kesan suci dan mewah sehingga sangat cocok untuk momen kenegaraan. Perpaduan hijau putih dengan mahkota bunga emas berkilau memberikan sentuhan megah dan juga teatrikal. Style fashion kemerdekaan yang juga tak kalah menjadi sorotan datang dari pasangan artis Indonesia Raffi Ahmad dan juga Nagita yang tampak serasi saat menghadiri upacara bendera di istana dengan busana tradisional Jawa. Raffi mengenakan beskap hitam berhias bordir bunga dipadukan dengan jarik batik coklat serta belangkon. Sementara Nagita Slavina tampil anggun dengan balutan kebaya putih klasik dengan detail brokat yang halus. Ia memadukannya dengan kain batik coklat senada dengan Raffi. Nagita menambahkan sentuhan modern melalui pemilihan tas putih elegan serta riasan sederhana namun memikat. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlihat mengenakan riasan serba putih gading dan juga kain pada upacara perayaan HUT RI ke-80. Di hari itu, Prabowo mengenakan pakaian beskap berwarna putih gading. Beskap sendiri merupakan adat pria Jawa yang biasanya dipakai untuk acara resmi atau kenegaraan. Di bagian bawah, Prabowo mengenakan kain songket dengan nuansa warna coklat. Hal ini selaras dengan imbauan upacara pada tahun ini yang bernuansa wastra Indonesia. Ada hal yang menarik perhatian dalam penampilan Prabowo kali ini. Terdapat untayan kalung putih melingkari leher Prabowo. Bunga melati sendiri melambangkan kesucian, kemurnian, dan keanggunan. Sesaat lagi Kentara masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Memang setiap tahun ada hal spesial yang selalu ditunggu dari peringatan HUT kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan tahun ini ada sesuatu yang lebih istimewa, yakni Wastra Nusantara yang resmi menjadi dress code untuk upacara detik-detik proklamasi dan juga upacara penurunan bendera. Bukan sekedar kain biasa, wastra punya makna yang mendalam. Batik, tenun, hingga songket, setiap helai motif dan juga warnanya menyimpan cerita, filosofi, serta identitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Bukan sekedar kain biasa, wastra punya makna mendalam. Batik, tenun, hingga songket, setiap helai, motif, dan juga warnanya menyimpan cerita, filosofi, serta identitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya pemilihan Wastra Nusantara sebagai busana kenegaraan tahun ini bukan hanya memperindah tampilan, tapi juga menjadi simbol persatuan bangsa di tengah keberagaman. Dengan mengenakan kain tradisional di momen sakral kemerdekaan, kita tidak hanya tampil anggun dan berwibawa, tapi juga menjaga warisan leluhur, sekaligus menunjukkan pada dunia, inilah Indonesia, kaya budaya, beragam tapi tetap satu. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Wastra Nusantara resmi menjadi dress code atau pakaian yang diimbau untuk dikenakan saat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-80 RI tahun 2025. Imbauan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretariat Negara tentang pedoman peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI tahun 2025. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, wastra adalah kain tradisional yang memiliki makna dan simbol tersendiri, mencakup dimensi warna, ukuran, dan bahan. Contohnya adalah batik, tenun, dan juga songket. Sedangkan Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dengan demikian, Wastra Nusantara berarti kain tradisional khas dari berbagai daerah di Indonesia yang syarat akan makna, sejarah, dan filosofi. Tidak sekedar busana adat, kain ini juga menjadi identitas dan simbol persatuan bangsa. Repositori Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pada hakikatnya wastra tidak hanya sekedar kain untuk tata busana dan gaya daerah saja, tetapi juga memiliki nilai filosofis dan dimensi budaya Indonesia. Pemilihan Wastra Nusantara sebagai dress code upacara kenegaraan bukan hanya untuk memperindah penampilan, tetapi juga sebagai pesan kebangsaan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam namun tetap satu. Momen ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kain tradisional adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan di tengah perkembangan mode modern. Selain itu, penggunaan wastra di panggung kenegaraan dapat menumbuhkan kebanggaan nasional, menarik perhatian dunia internasional terhadap kekayaan budaya Indonesia, serta memberi peluang bagi perajin kain tradisional untuk mendapat apresiasi dan dukungan ekonomi. Dengan mengenakan wastra Nusantara pada momen bersejarah seperti HUT kemerdekaan RI, kita tidak hanya memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga turut menjaga warisan budaya bangsa yang telah hidup selama ratusan tahun. Setiap helai kain, setiap motif, dan setiap warna membawa kisah perjuangan, kearifan lokal, serta pesan persatuan yang menjadi roh Indonesia. Inilah cara sederhana namun bermakna untuk menunjukkan bahwa di tengah keberagaman, kita tetap satu dalam semangat merah putih. Tak terasa sudah sampai penghujung acara kita membahas soal serba-serbi fashion kemerdekaan RI ke-80. Dari deretan karya desainer tanah air yang memukau, gaya selebriti papan atas termasuk Rosa yang tampil elegan, hingga Wastra Nusantara yang menjadi dress code kebangsaan Indonesia. Semua menunjukkan satu hal, kemerdekaan bisa dirayakan dengan indah lewat fashion. Fashion bukan hanya tentang gaya, tapi juga identitas, kebudayaan, dan pesan persatuan. Setiap kain, setiap motif, dan setiap perancangan membawa cerita tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga perayaan HUT RI ke-80 ini bukan hanya jadi momen meriah ya, tapi juga jadi pengingat bahwa di tengah keberagaman, kita tetap satu dalam semangat merah putih. Dan jangan lupa untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, bye-bye.